Cara budidaya ikan gabus memang tergolong mudah. Bahkan belakangan ini ikan gabus mulai ramai dibudidaya di beberapa daerah. Hal ini dikarenakan jumlah ikan gabus belum terlalu banyak, sedangkan permintaan pasar setiap hari terus menaik. Nah, jika kalian juga tertarik untuk budidaya ikan gabus, berikut ialah cara budidaya ikan gabus untuk pemula versi Sobat Ternak. Menyiapkan media budidaya. Ada beberapa media yang sering digunakan untuk budidaya ikan gabus, misalnya menggunakan kolam beton, kolam tanah, dan kolam terpal. Ketiga jenis kolam tersebut tentu memiliki keunggulan dan biaya pembuatan yang berbeda-beda. Untuk kolam terpal lebih cocok digunakan di daerah yang minim air. Namun sayangnya kolam terpal ini memiliki jangka waktu yang tidak lama, sebab lambat laun terpal akan rusak dan kamu harus menggantinya. Sedangkan untuk kolam tanah memiliki keunggulan dari segi pakan, sebab untuk kolam jenis ini biasanya muncul ikan kecil dan plankton yang baik untuk menambah asupan makanan ikan gabus. Kemudian untuk kolam beton, kamu akan lebih mudah memanen ikan. Namun sayangnya proses pembuatannya bisa lebih rumit dan lama. Memilih indukan ikan gabus yang berkualitas. Syarat utama jika ingin membudidaya ikan gabus yang sukses, kamu harus bisa memilih indukan ikan gabus yang berkualitas ya sobat. Selain itu, kamu juga harus bisa membedakan indukan ikan jantan dan ikan betina. Dan berikut ialah ciri-ciri ikan gabus yang berkualitas serta cara membedakan jenis kelaminnya. Ikan gabus yang bagus akan terlihat aktif. Genital ikan gabus jantan berwarna merah dan apabila ditekan secara lembut akan mengeluarkan cairan bening. Genital ikan gabus betina berukuran lebih besar dan akan mengeluarkan telur-telur kecil apabila ditekan. Warna tubuh ikan gabus betina sangat kontras, sementara yang jantan lebih gelap. Ikan gabus betina berkepala bulat, sementara yang jantan berbentuk oval. Pilihlah indukan ikan gabus yang beratnya minimal 1 kg. Proses pemijahan ikan gabus. Ini adalah proses pelepasan sperma pada telur ikan sehingga menghasilkan pembuahan. Biasanya untuk proses pemijahan kamu perlu menyiapkan sekitar 20-30 induk jantan dan betina pada satu kolam berukuran luas. Untuk menambahkan kenyamanan ikan dalam proses pemijahan, kamu bisa menanam tanaman eceng gondok di dalam kolam. Telur yang dihasilkan oleh induk betina ikan gabus dapat diangkat dan dibawa menggunakan sekup net halus, lalu biarkan menetes secara alami. Penetesan telur. Setelah proses pemijahan, ada baiknya apabila telur-telur yang sedang diawasi dipindahkan pada akuarium bening berukuran sekitar 70 x 50 x 50 cm dengan ketinggian air kira-kira 50 cm dan suhu air normal pada 20-23 derajat Celcius. Berikan jarak pada setiap kumpulan telur ikan gabus sekitar 5-6 butir per cm persegi. Telur-telur ini akan menetas setelah 24 jam dimasukkan ke dalam akuarium. Setelah 2 hari menetas, beri makan larva ikan gabus sebanyak 3 kali sehari. Jenis pakan yang bisa kamu berikan adalah Naupli artemia. Setelah lebih dari 5 hari, kamu bisa menambahkan jenis pakan lainnya sebanyak 3 kali sehari. Pemberian pakan larva ikan gabus. Larva ikan gabus diberi pakan berupa cacing sutra sampai larva berubah warna menjadi coklat kehitaman. Langkah selanjutnya yaitu memberi pakan tambahan berupa bubuk atau powder sampai benih berusia 3 minggu. Selain itu, benih ikan gabus dapat diberi pakan berupa pelet sebagai pakan utama.
Pada budidaya ikan gabus, pakan diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari dengan metode ad sanitation atau sekenyangnya. Pelet ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan berapa jumlah pakan yang habis perharinya. Pemanenan benih ikan gabus. Benih ikan gabus dipanen pada pagi hari dengan cara menguras air kolam hingga surut. Selanjutnya, benih disortir berdasarkan ukuran dan akan dipindahkan di kolam yang lain. Pembesaran benih ikan gabus. Tahap pembesaran dilakukan selama 5 hingga 6 bulan. Kolam yang digunakan berukuran 5 x 4 x 1 meter dengan ketinggian air 70 hingga 80 cm. Tambahkan penutup pada atas kolam untuk mencegah ikan gabus melompat keluar. Ikan gabus diberi pakan berupa pelet dengan kadar protein 30 hingga 31% yang diberikan sebanyak 2 kali sehari. Kamu dapat memberikan pakan tambahan berupa daging sisa atau usus ayam untuk membantu mencukupi kebutuhan protein ikan gabus. Panen ikan gabus. Proses ini adalah langkah yang ditunggu-tunggu karena hasil jerih payah kamu selama 6 bulan akan terbayarkan. Ketika proses panen telah tiba, ikan-ikan yang sudah dikembalikan ke dalam kolam harus dipisahkan berdasarkan ukurannya. Proses ini harus dilakukan setelah panen kedua dan ketiga, di mana jumlah ikan besar dan kecil akan bercampur pada kolam dan semakin bertambah. Oke sobat, itulah tentang cara budidaya ikan gabus. Salam sukses, semoga Anda semua berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.